Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Apokayan, Pospelkes Petutulong, Betawi. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur karena dalam istirahat malam kami percaya Engkau yang menyertai, dan di pagi hari ini kami boleh kembali menjalani hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Sebelum segala sesuatu kami mulai, ya Allah Bapa, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Urapi kami ya Allah dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan sekedar membaca dan memahami, tapi juga mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu dengan segala kekurangan dan ketidaklayakan hamba juga mohon kiranya Engkau mengurapi ya Allah, agar kiranya apa yang tersampaikan lewat bibir ini bukan kehendak hamba pribadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ini doa dan harap hati kami, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita buka Alkitab dari Yunus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu, apa yang kita baca pada saat ini adalah merupakan sepenggal cerita perjalanan pelayanan Yunus di Niniwe. Namun Bapak Ibu, ternyata perjalanan pelayanan ini tidak berjalan mulus. Bahkan kalau kita boleh baca judul pada pasal 1 itu membicarakan tentang Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya, kita tahu Allah memerintahkan Yunus ke Niniwe, tapi justru Yunusnya kabur Bapak Ibu. Pergi menggunakan kapal dengan tujuan yang lain, yaitu ke Tarsis. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang berteriak, panik karena badai besar terjadi, sehingga kapalnya hampir karam. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-7 ini adalah merupakan respon yang bisa kita katakan wajar bila dilakukan oleh orang-orang pada masanya Yunus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di atas kapal? Mereka membuang undi. Namun tujuannya adalah untuk mengetahui, nah ini yang penting, untuk mengetahui karena siapa mereka ditimpa malapetaka. Siapakah yang menyebabkan badai yang luar biasa terjadi pada saat ini? Pada saat itu, mengapa saya katakan sebagai hal yang wajar? Karena bukan rahasia umum Bapak Ibu, orang-orang pada saat itu akan mengkait-kaitkan sakit penyakit, bencana alam, kesusahan dalam hidup dengan dosa yang dilakukan, baik oleh pihak yang bersangkutan maupun juga oleh orang tuanya ataupun pendahulu-pendahulunya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang di atas kapal ini merasa ada yang tidak beres.
Pasti penyebabnya ada di atas kapal ini. Oleh sebab itulah mereka membuang undi. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul saja, undi itu menunjukkan bahwa Yunuslah sebagai penyebab daripada malapetaka itu. Dan kemudian orang-orang di atas kapal langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti layaknya orang menginterogasi. Yunus dipertanyakan tentang siapa dia, dari mana asalnya, apa pekerjaannya, apa yang telah dilakukan. Lalu lewat pembacaan ini juga kita boleh melihat tentang bagaimana Yunus menjelaskan tentang latar belakang kehidupannya dan juga apa yang ia lakukan. Dan Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika orang-orang ini mendengar apa yang dijelaskan oleh Yunus, mereka menjadi sangat takut. Sangat takut bisa jadi juga karena mereka melihat bahwa mungkin Yunus bukanlah orang yang sembarangan, atau mungkin juga mereka melihat bahwa berdasarkan penjelasannya Yunus, Allah atau Tuhan yang dijelaskan oleh Yunus adalah benar-benar Allah yang maha kuasa, pencipta empunya langit dan bumi. Oleh sebab itu mereka sangat takut karena melihat situasi yang terjadi, badai besar yang terjadi. Mereka boleh melihat, wow, Allah yang disembah oleh Yunus bukanlah pribadi yang main-main. Nah Bapak Ibu, kemudian apa juga yang dilakukan oleh Yunus adalah merupakan bagian daripada pengakuannya di hadapan orang-orang di atas kapal tentang kesalahan yang telah ia lakukan, yang kemudian juga yang menyebabkan malapetaka yang sedang terjadi di atas kapal pada saat itu. Nah demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan kita pahami bersama. Sekarang lewat cerita ini, lewat firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, hal-hal apa saja yang boleh kita renungkan bersama? Yang pertama mau dikatakan begini Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan kesalahan, sehebat-hebatnya kita menyembunyikan diri. Sebagaimana Yunus, Bapak Ibu kalau boleh baca cerita Yunus di ayat-ayat sebelumnya, ia berada di dalam kapal, posisi yang paling dalam Bapak Ibu. Dengan artian ia tidak menunjukkan dirinya di atas kapal. Atau kalau kita bisa pahami Tuhan ada di atas langit, dia tidak menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan. Namun lewat firman ini kita boleh melihat Allah tahu di mana Yunus. Allah bisa memprediksi Yunus ada di kapal sebelah mana. Dan kemudian Allah menggunakan segala cara untuk menangkap atau dalam arti menegur Yunus. Jadi Bapak Ibu, kiranya hal ini juga boleh menjadi perenungan bagi kita bersama bahwa sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kesalahan, sehebat-hebatnya kita menutup-nutupi aib kita di hadapan manusia, hal-hal yang tidak terselami oleh orang lain tentang diri kita, Tuhan tahu. Oleh sebab itu sebenarnya menjadi sesuatu yang percuma ketika kita menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau katakan begini, pergumulan bisa jadi memang dari Tuhan. Mengapa saya mengatakan seperti demikian? Karena hal itulah yang terjadi dalam cerita Yunus. Badai, ataupun mungkin nanti cerita tentang ikan besar yang kemudian memakan Yunus, itu merupakan perkenanan dari Tuhan. Dalam arti kita bisa merenungkan begini Bapak Ibu, sakit, pergumulan, hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi justru terjadi dalam kehidupan kita, bisa jadi itu juga oleh karena perkenanan Tuhan. Tapi untuk apa? Bukan karena Allah membenci, tapi hukuman, teguran juga adalah merupakan bentuk dari perhatian Allah terhadap pribadi kita yang salah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pemikiran orang zaman dulu tentang sakit penyakit, kesusahan hidup itu adalah merupakan buah dari dosa,
bukanlah merupakan sepenuhnya pemikiran yang salah. Bagi saya salah jika kita menafsirkan kesulitan ataupun sakit hidup orang lain oleh karena dosanya. Bagi saya itu adalah hal yang salah. Tapi ketika itu menjadi bahan tentang bagaimana kita merefleksikan diri, apa yang salah dalam diriku? Apakah mungkin aku kurang jaga kesehatan sehingga aku sakit? Atau mungkinkah tutur kataku, perbuatanku merugikan orang lain sehingga aku menjadi rugi? Apakah aku menjadi sulit seperti ini karena aku jauh dari Tuhan? Mungkin itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk dipertanyakan terhadap diri kita sendiri. Dalam arti Bapak Ibu, kita boleh kembali melihat dan merenungkan apa yang salah, apa yang kurang. Dan kemudian daripada pertanyaan-pertanyaan itu, kita memiliki semangat, pengharapan untuk merubah sikap hidup dan relasi kita bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, mau dikatakan begini, pengakuanmu di hadapan Tuhan adalah bentuk keterbukaan dan ketulusanmu di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau inginkan dari kita hanya sederhana Bapak Ibu, relasi yang baik, keterbukaan dan kejujuran. Jadi bagi saya percuma jika kita menyembunyikan diri. Akankah lebih baik apabila kita menceritakan, mengakui di hadapan Tuhan setiap hal yang salah dalam pribadi kita? Karena saya mau mengatakan begini, barangkali bisa jadi Bapak Ibu, hubungan kita begini bersama dengan Allah, tapi oleh karena dosa, hubungan yang baik ini menjadi rusak. Dan bagaimana kita memperbaiki hubungan ini adalah dengan keterbukaan dan menunjukkan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Akuilah setiap hal yang salah dalam dirimu. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena saya sendiri, atau mungkin juga Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, hal itu yang sebenarnya seringkali kurang untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu ketika kita mengaku dan kita menyesal, apalagi kita bertobat di hadapan Allah, menunjukkan keterbukaan dan ketulusan kita untuk menjalin hubungan yang baik di hadapan Tuhan, hidup kita yang barangkali sulit, penuh pergumulan, atau mungkin sakit yang kita alami, boleh Tuhan ringankan, atau bahkan Tuhan berkati, dan Tuhan terus pelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikianlah pemberitaan yang disampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu untuk menjalin relasi yang baik di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dirimu, melainkan terbukalah kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang terbuka dan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Kami berdosa ya Allah, kami rapuh, tidak jarang pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering kali menyakiti hati-Mu ya Allah Bapa. Dan di saat ini juga Tuhan, kami menutup mata, kami mengunci tangan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengaku untuk setiap hal yang salah, baik yang sengaja maupun yang tidak kami lakukan, baik yang kami lupa maupun yang kami ingat. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mengasihani dan mengampuni kami, bahkan terus mengajar, menuntun, dan membimbing kami, agar hidup kami boleh senantiasa layak di hadapan-Mu. Aktivitas di hari ini akan kami mulai ya Allah. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang memimpin dan menuntun kami di sepanjang hari, agar kiranya setiap usaha, kerja, aktivitas, kegiatan, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, di dalamnya boleh kami jalani dengan sepenuh hati, penuh sukacita, dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tutur kata, pikiran, perbuatan kami jadi bagian daripada pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, kami yang sakit, kami mohon Engkau yang memulihkan. Kami yang bergumul, kami yang di tengah pencobaan, bahkan sakit penyakit,
Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami jalan yang terbaik, berikan kami pemulihan, agar kami boleh bersuka cita untuk setiap hal yang baik yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Pekerjaan, aktivitas, kegiatan, hal-hal baik yang boleh kami lakukan dalam kehidupan menjadi kesaksian kami bagi orang-orang yang ada di luar sana untuk menyatakan bahwa Tuhan baik dalam memelihara kehidupan tiap-tiap kami. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, terlebih khusus GPIB dalam setiap pelayanan, setiap program kerja, setiap hal yang boleh dikerjakan untuk kebaikan. Tuhan berkati setiap kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan. Berikan kami sukacita, semangat, bahkan juga kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan jemaat-Mu, agar nama-Mu terus ditinggikan, ya Allah Bapa. Ini doa dan harap hati kami. Peliharalah kami ya Allah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu pemberitaan firman boleh kita renungkan bersama. Sampai jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bell, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,